Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Auri Mirojan dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2017. Nah, pada talkshow kali ini, talkshow Jejak Kaki Jejak Kampus Kita, saya tidak akan sendiri dan saya juga akan ditemani oleh partner saya. Saya Indri Salsa, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2018. Nah, program Talkshow Jejak Kaki merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BEM Visip Unpas melalui Departemen Dalam Negeri. Nah, Kak Indri, kita juga di sini bakal ngobrol-ngobrol seru ya Kak Indri dengan Betul salah banget. satu program studi yang ada di Visip Unpas. Selain program studi juga, kita bakal ngobrol juga dengan salah satu perwakilan dari mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, maka dari itu kawan-kawan jangan kemana-mana, tetap di Jejak Kaki Jejak Kampus Kita di sini aja. Halo kawan-kawan Visip Unpas, balik lagi di talkshow Jejak Kaki Jejak Kampus Kita dengan tema menumbuhkan mindset percaya diri dan belajar cerdas untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul. Nah, di talkshow Jejak Kaki ini kita akan ngobrol langsung dengan salah satu program studi yang ada di Visip Unpas. Kita udah kedatangan siapa nih Teh? Nah, di episode kali ini kita kedatangan Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, yaitu Ibu Dr. Hajah Yuyun Yuningsih MSI. Langsung saja kita sambut Bu Yuyun. Ibu Dr. Hajah Yuyun Yuningsih MSI lahir di Bandung 27 April 1960. Beliau mengemban pendidikan sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial pada tahun 1986 di Visip Unpas. Lalu program Magister Sosiologi Antropologi pada tahun 2002 di Visip Unpad dan mengemban gelar Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial pada tahun 2016 di Visip Unpad. Beliau pada tahun 2007 sampai 2011 menjabat sebagai Ketua Lab Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pada 2011 sampai 2015 menjadi Sekretaris Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, dilanjut sampai 2016 sampai 2019, dan pada tahun 2019 sampai 2024 beliau menjadi Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke, terima kasih banyak Kak Indi. Nah, kawan-kawan Visip Unpas, pada talkshow Jejak Kaki Jejak Kampus Kita kali ini udah langsung kedatangan Ibu Yuyun selaku dari Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, Ibu apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Nah Ibu sekarang lagi sibuk apa nih Bu di Prodi? Apalagi udah masuk semester genap nih Bu. Ya, lagi sibuk mempersiapkan perkuliahan ya, karena masih ada kendala di jaringan ya. Jadi kita terus pantau pelaksanaan kuliah untuk di minggu pertama ini. Terima kasih Ibu. Nah Ibu kan masih banyak nih Bu kawan-kawan Visip Unpas, terutama kawan-kawan dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang belum tahu nih Bu, bagaimana sih Bu sebenarnya latar belakang dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial nih Bu. Nah kalau boleh tahu bagaimana Bu? Berdirinya Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini merupakan program studi yang kedua setelah AN ya, berdiri pada tahun 1978 ya. Bahkan mungkin program Ilmu Kesejahteraan Sosial itu adalah yang tertua juga di swasta yang tertua di Kota Bandung ya. Jadi didirikan itu juga diprakarsai dengan kerjasama antara Universitas Pajajaran ya. Jadi keberadaan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung ini merupakan cikal bakal swastanya Ilmu Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah kawan-kawan Visip Unpas, terutama kawan-kawan dari Ilmu Kesejahteraan Sosial, bahwa jurusan Ilmu Kesejahteraan ini Kak Indri ternyata adalah program studi yang kedua yang ada di Visip Unpas. Nah berarti sudah cukup lama juga ya Bu ya. Nah Ibu kalau boleh tahu nih Bu, kalau misalkan kan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, nah kita tuh di jurusan KS Visip Unpas ini tuh sudah masuk ke dalam akreditasi apa Bu? Nah, dari tahun 2003 ya, program Ilmu Kesejahteraan Sosial sudah mengantongi sertifikat sangat unggul ya. Itu sudah mempertahankan sampai saat ini dengan nilai A ya. Jadi alhamdulillah dengan
semangat dan perjuangan dari mahasiswa juga ya, motivasi dari mahasiswa, kita bisa secara terus-menerus mempertahankan akreditasi A. Iya, nah Kak Indri ternyata jurusan ilmu kesejahteraan sosial juga udah cukup lama nih mengemban akreditasi A. Nah Ibu, lalu kan masih banyak nih Bu kawan-kawan yang masih, aduh saya ini masuk jurusan KS ini tepat atau tidak, terus masih yang ragu-ragu juga, terus kebingungan juga mengenai nanti setelah saya mengemban pendidikan di sini, saya akan bekerja di mana. Nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu, prospek lulusan dari program studi ilmu kesejahteraan sosial ini bisa kemana saja Bu? Nah, untuk prospek lulusan dari ilmu kesejahteraan sosial ya, tentunya di samping bekerja di pemerintahan ya, baik itu di Kementerian Sosial ya karena linknya ke sana, tetapi juga banyak para alumni yang bekerja di kementerian-kementerian lain ya, seperti Kementerian Koperasi ya, lalu tenaga kerja dan lainnya. Lalu juga peluang ilmu kesejahteraan sosial yang banyak alumni bekerja itu juga di NGO-NGO ya, baik tingkat nasional ataupun global ya, seperti di Save the Children ya, WHO, bahkan di aktivis lingkungan ya. Itu sekarang Jawa Barat diketuai walhinya itu oleh alumni kita ya. Oh iya Ibu, terima kasih. Nah kawan-kawan dari KS nih, ternyata lulusan KS itu bukan hanya di bidang sosial, Kementerian Sosial, tetapi mungkin bisa di pemerintahan juga, lalu di lingkungan juga ya Bu ya. Ternyata begitu luas prospek lulusan dari jurusan ilmu kesejahteraan sosial ini. Nah kawan-kawan KS jadi tidak ada lagi rasa untuk minder dan bingung akan kerja di mana setelah lulus dari program studi ini. Nah Ibu, mungkin selain dari prospek lulusan Ibu, ada atau tidak Bu mahasiswa yang berprestasi dari jurusan KS baik di internal kampus ataupun di luar kampus nih Bu? Ya, jadi prestasi yang dicapai oleh mahasiswa kita ya, itu sejak tahun berdirinya Prodi KS itu sudah ada yang di tingkat lokal, nasional maupun internasional ya. Nah, untuk tingkat lokal itu beasiswa atau mahasiswa berprestasi di tingkat universitas itu sudah 4 kali berturut-turut itu dimenangkan oleh mahasiswi ilmu kesejahteraan sosial, termasuk yang baru ini ya, yang 2021 kemarin alhamdulillah Saudara Fatia juga sudah mau lolos ke tingkat Jawa Barat ya. Nah, lalu di tingkat nasional mungkin itu juga banyak prestasi yang sudah dicapai oleh mahasiswa kita ya. Sampai pada tingkat internasional itu ada pemenangan lomba karya tulis ya. Itu di Malaysia ya sudah 2 kali, atau Saudara Gina itu sudah mencapai prestasi 2 kali di lomba karya tulis. Bahkan pada saat adanya pertukaran mahasiswa dengan Universitas Malaysia Sabah, wakil dari mahasiswa kita yang dikirim ke sana itu mendapatkan nilai IPK tertinggi ya di kampus tersebut ya, di UMS itu. Padahal kalau kita lihat UMS itu adalah universitas yang cukup bergengsi di tempatnya gitu ya. Nah itu saya kira perlu kita syukuri ya, karena kesempatan ini tidak dimiliki oleh banyak orang ya. Alhamdulillah ya Bu, berarti Prodi KS ini juga selain salah satu prodi yang cukup lama, tetapi ternyata mahasiswa berprestasinya banyak juga ya Bu ya, baik di internal kampus ataupun di luar kampus. Dan ternyata Kak Indri mahasiswa berprestasi tingkat fakultas itu sudah diraih 4 kali berturut-turut oleh jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Nah kawan-kawan, mungkin itu tuh sedikit informasi mengenai prospek lulusan lalu mahasiswa berprestasi. Tadi nih Bu, sedikit tadi Ibu masuk adanya pertukaran pelajar.
dengan Universitas Malaysia Sabah. Nah Bu, sebenarnya kalau dari jurusan kesejahteraan sosial ini ada pertukaran pelajar dengan univ mana saja gitu Bu, di Indonesia ataupun di Asia gitu. Ya. Jadi untuk proses pembelajaran ya, tadi dengan pertukaran mahasiswa dengan UMS itu kita sudah menggagas dari tahun 2016 ya, berarti sudah 3 kali ada pengiriman mahasiswa dari kedua belah pihak. Juga kami mengadakan seminar internasional ya bagi kedua belah pihak, dan karena dengan situasi COVID sekarang itu juga tidak menyurutkan kerjasama antara kedua belah pihak ya. Nah tahun ini diisi dengan kolaborasi penulisan jurnal internasional ya antara dosen prodi dengan dosen dari pihak UMS ya. Juga prodi ilmu kesejahteraan sosial itu sejak tahun 2016 juga kolaborasi di bidang pengabdian masyarakat dengan Chonbuk University ya. Kita saling mengirim perwakilan ya dari kita ke sana, bahkan ini sudah yang keempat kali ya, dan juga pihak Chonbuk University Korea Selatan itu juga sudah mengundang dosen-dosennya untuk berkunjung ke sana ya. Alhamdulillah saya juga sudah berkesempatan mengikuti kunjungan ke atas undangan Chonbuk University di Korea Selatan. Itu mungkin ya. Ternyata Kak Indri bukan hanya ada pertukaran pelajar saja, tetapi ada juga kolaborasi dari segi penulisan karya tulis ya Bu ya? Ya, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Nah, mungkin itu sedikit banyaknya informasi untuk kawan-kawan jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Jadi untuk kawan-kawan KS, Kak Indri juga dari KS ya Kak ya? Betul Kak Jadi Ori. jangan sampai minder kalau misalkan, aduh aku nih masuk KS tapi nggak tahu mau lulusnya kemana. Terus masih bingung nih kalau misalkan mau berprestasi itu seperti apa. Nah ternyata sudah banyak contohnya mahasiswa yang berprestasi di KS Unpas. Makanya untuk kawan-kawan harus lebih giat lagi belajarnya ya Bu ya, walaupun di masa pandemi ini, tetapi bukan harus menjadi halangan untuk malas belajar. Kita udah kedatangan dari perwakilan mahasiswa nih. Biar lebih seru dan lebih asik lagi kita ngobrolnya, boleh nih Kak Indri, kita udah kedatangan siapa Kak Indri? Iya betul banget Kak Ori. Nah, selain ada Ibu Yuyun, perwakilan dari program studi ilmu kesejahteraan sosial, kita juga kedatangan perwakilan mahasiswa dari jurusan ilmu kesejahteraan sosial, yaitu Kang Iqbal Ramadan. Kang Iqbal ini selaku Gubernur Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bernama lengkap Muhammad Iqbal Ramadan, lahir di Bandung 18 Desember 1999. Kang Iqbal ini pada tahun 2012 menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial, lalu pada 2019 sampai 2020 menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial, dan sekarang 2020 sampai 2021 beliau menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. Nah, Kang Iqbal, apa kabar nih, Kang? Baik, Kak Indri. Alhamdulillah. Tadi kan kita udah ngobrol sama Ibu Yuyun ya, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sekarang giliran sama Akang nih, Kang. Gimana, boleh tahu nggak kalau latar belakang himpunan tuh kayak apa sih, dan mungkin kabinet apa yang dibawa sama Kang Iqbal di tahun ini? Ya, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang latar belakang himpunan dari mahasiswa kesejahteraan sosial ini. Jadi Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial ini merupakan organisasi seperti himpunan pada umumnya, tetapi yang membedakan yang menjadi ciri khasnya yaitu nama di divisi atau biasa kita kenal daripada kepanitiaan atau dibentuk dinas-dinasnya itu kami namakan dinas. Jadi kami memiliki 5 dinas yang bergerak di beberapa bidang. Latar belakang kenapa kami mengambil dinas ini, jadi di sejarahnya itu untuk kesejahteraan sosial kan sangat kental dengan kedinasan, juga dengan pemerintahan seperti itu, meskipun tidak menutup kemungkinan ada ranah yang di luarnya, tetapi itu menjadi melatih untuk mahasiswa yang ada di anggota himpunan khususnya untuk tidak lagi asing dengan kalimat-kalimat kedinasan atau pemerintahan, juga mempersiapkan intinya untuk prospek lulusannya nanti, seperti itu Kak. Baik, Kang Iqbal. Kalau boleh tahu di Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial ini ada dinas apa aja sih, Kang?
Kalau dinasnya itu kami bergerak di 5 bidang. Yang pertama ada dinas pengabdian masyarakat, dinas prioritas kami, lalu ada pengembangan sumber daya mahasiswa, lalu ada pendidikan dan kerohanian, informasi dan komunikasi, terus yang terakhir itu ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kebetulan di periode ini kami mengusung kabinet Jagadita Digdaya, yang dimana definisi daripada Jagadita Digdaya merupakan kesejahteraan dunia yang menjadikan setiap anggotanya memiliki aktualisasi diri, juga bisa mengembangkan aktualisasi orang lain, seperti itu. Baik, jadi ada 5 dinas ya Kang Ya, di himpunan itu, dan kabinetnya Jagadita Digdaya. Bagus sekali ya. Lalu apakah ada program besar Kang yang ada relevansinya dengan ilmu kesejahteraan sosial? Ya, kalau bicara tentang program kerja, kami memiliki referensinya dari mata kuliah, karena kami ingin memberikan ruang khusus atau wadah kepada mahasiswa umum maupun anggota untuk bisa mengimplementasikan mata kuliah di lapangan. Itu contohnya untuk di kabinet ini, karena kebetulan periodenya penuh dengan online, juga dengan melihat daripada kurun waktu yang kami laksanakan ini, melihat dari cuacanya sedang tidak baik-baik saja, maka ada program kerja yang prioritas, yaitu mitigasi bencana. Jadi program mitigasi bencana ini relevansinya dengan ada mata kuliahnya, juga dengan melatih kepekaan daripada mahasiswa-mahasiswa untuk turun langsung kepada masyarakat. Jadi memang pada saat ini kita sedang dilanda pandemi, tetapi pandemi sudah memiliki penanganan khusus, tetapi pandemi pun tidak menutup kemungkinan adanya bencana-bencana alam lain. Nah, jadi kami pun bisa memprioritaskan apa yang menjadi pandemi dan bencana alam tetap harus dikedepankan, seperti itu. Baik Kang Iqbal, terima kasih banyak. Lalu Kang, ada nggak sih program yang udah kolaborasi nih sama HMJ lain atau LKM lain? Sama boleh menanggapi sedikit mengenai BEM Universitas Pasundan. Ya, kalau untuk kolaborasi kemarin-kemarin, beberapa bulan kemarin kami berkolaborasi dengan Universitas Indonesia, yang dimana rangkaian acaranya itu full 1 bulan ke depan. Itu jadi ada seminar, juga ada lomba esai yang akan kami prioritaskan untuk mahasiswa umum, juga untuk kerjasamanya kami melakukan mitigasi bencana dengan Ikatan Mahasiswa Daerah yang terkena bencana, juga dengan BPBD, juga dengan pihak-pihak terkait. Tapi yang menjadi unggulan daripada kerjasama kami yaitu dengan Universitas Indonesia. Untuk rangkaian program kerja yang mereka selenggarakan, kami dukung dengan masukan-masukan dari kami yang menjadikan kolaborasi dari segi lombanya itu. Ternyata kolaborasi Himakais itu bukan hanya di internal kampus, tetapi Ya, sudah dengan universitas yang lain. Betul. Nah, tadi Kang mengenai yang investigasi Mitigasi bencana Mitigasi yang bencana, tadi yang betul. datang langsung ke lingkungan ya, ke lingkungan yang terdampak bencana. Nah, Kang, kalau boleh tahu nih Kang, yang sudah dari peran dari mahasiswa Himakais ini turun ke dalam bencana itu sudah daerah mana aja, Kang? Kalau untuk itu kami sudah melakukan mitigasi ke 4 tempat. Yang pertama itu ke Sulawesi, juga ke Kabupaten Bogor, juga ke Sumedang. Yang pertama itu di Garut, di Cisompet. Jadi kami melaksanakan mitigasi itu bukan hanya sekedar open donasi atau membantu masyarakat menyalurkan kebutuhan pokoknya, tetapi ada juga trauma healing di dalamnya kepada anak-anaknya, juga sosialisasi terkait warga sekitar ketika dihadapkan dengan bencana, juga dengan bekerja sama birokrasi, terutama dengan pihak PPBD, karena ketika kami melakukan mitigasi bencana, ada beberapa hal yang memang tidak diperhatikan oleh masyarakat umum, yaitu terkait birokrasi dengan BPBD, juga pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti pasca bencananya, seperti itu. Oke, benar baik banget ya Kak Indri, berarti tugas ya dan kegiatannya sangat mulia, dan bahkan yang paling jauh itu sudah ke Sulawesi ya Kang ya. Ada kami perwakilan. Ada perwakilan langsung ke Sulawesi, dan ternyata peran mahasiswa hari ini itu bukan hanya galang dana dan memberikan dana saja, tetapi harus bisa adanya kegiatan-kegiatan, terutama tadi salah satunya trauma healing itu ya Kang ya. Nah Kang, tadi kan kita akan ngebahas mengenai sudah kerjasama dengan luar eksternal kampus ya Kang ya, dengan segala universitas, dengan kegiatan yang di luar. Nah Kang, kan masih banyak nih Kang kawan-kawan FISIP yang belum tahu mengenai adanya BEM Universitas. Ya, yang kawan-kawan mungkin ada yang tahu mengenai BEM FISIP-nya saja. Nah sebenarnya Kang, sedikit pandangan dari Akang mengenai BEM Universitas itu seperti apa Kang? Ya, untuk BEM Universitas sendiri kami pun sering membuka komunikasi, sering membuka jalur komunikasi dengan BEM Universitas untuk meningkatkan eksistensi daripada BEM Universitas itu sendiri. Karena yang kami kaji atau analisa kami adalah mahasiswa KS pun belum terlalu mengenal BEM Universitas itu seperti apa. Nah makanya kami juga berkomunikasi bagaimana
bisa BEM Universitas masuk ke ranah tiap-tiap fakultas, yang dimana BEM Universitas sebentar lagi akan melaksanakan kongres dan kami akan sosialisasikan kepada mahasiswa umum khususnya di jurusan kami. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Nah, itu kawan-kawan FISIP dan Kak Indri juga. Jadi tahu nih ternyata di Universitas Pasundan ini bukan hanya ada BEM FISIP-nya saja, tetapi ada BEM universitasnya juga. Nah, mungkin kemarin aku dengan Kak Indri udah sedikit riset nih. Katanya kalau misalkan KS itu ada forum komunikasi mahasiswa KS katanya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, apa sih forum komunikasi kesejahteraan sosial itu Kang? Ya, jadi Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia itu merupakan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa di jurusan ilmu kesejahteraan sosial, juga pengembangan masyarakat Islam, juga yang terkait dengan ilmu prodi kesejahteraan sosial. Nah, jadi ini merupakan suatu wadah nasional juga di regionalnya. Nah, kebetulan di regionalnya ini dibagi menjadi 9 provinsi, yang terutama di Jawa Barat itu mencangkup 4 kampus, yang 4 kampus itu ada di Bandung semuanya, STKS, Unpad, Unla, dan Unpas. Nah, kebetulan di Forkomkasi Regional Jawa Barat ini periode kemarin ketuanya dari mahasiswa Unpas, juga kemarin sudah melaksanakan kongres, terpilih kembali dari mahasiswa Unpas dari angkatan 2018. Ya, sudah 2 periode berarti angkatan dari 2018 dan 2017 menjadi ketua di Forkomkasi Regional Jawa Barat. Oke, terima kasih banyak Kak Indri. Ini informasi baru juga nih untuk kita dan betul kawan-kawan dari KS bahwa mahasiswa KS juga bukan hanya berkompeten di lingkungan FISIP Unpasnya saja, tetapi mempunyai kualitas yang memang bisa untuk menduduki satu posisi di forum komunikasi mahasiswa KS, dan terbukti sudah 2 periode bahwa ketua forum komunikasi mahasiswa KS itu dari FISIP Unpas, berarti ya dari jurusan kesejahteraan sosial. Nah, mungkin balik lagi ke Ibu nih. Nah, kan Bu, masih banyak nih Bu kawan-kawan FISIP yang masih kebingungan Bu, terus masih belum percaya diri juga, karena saya udah berkuliah tapi karena online saya belum bisa bertatap muka, belum bisa ke kampus, dan akhirnya ya udahlah saya mendingan kuliah doang gitu Bu. Nah, kalau misalkan menurut pandangan Ibu selaku dari Kaprodi di jurusan ilmu kesejahteraan sosial, bagaimana sih Bu untuk menumbuhkan mindset percaya diri mahasiswa KS ataupun mahasiswa FISIP? Ya. Terima kasih Saudara Audrey. Jadi kalau kita sebetulnya di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial ya, 40% materi kuliah itu ada muatan psikologinya ya. Jadi kalau bagaimana cara menumbuhkan mindset bagi mahasiswa supaya percaya diri ya, saya punya pengalaman bahwa bukan hanya yang dirubah itu adalah cara berpikirnya saja ya, pandangan tentang pemikiran masa depan generasi sekarang ya. Yang terpenting adalah di sini bagaimana mensinkronkan antara cara berpikir dengan hati ya, dengan kalbu ya. Nah, ini karena seringkali ya kalau kita punya pandangan hanya berasumsikan pada cara berpikir saja, kadang-kadang memang saat kita mengalami kegagalan itu ada yang langsung depresi ya. Nah, tetapi kalau cara berpikir atau proses berpikir itu harus dikolaborasikan dengan hati ya, artinya yang keluar, yang nampak ke depan adalah itu sudah merupakan proses pergulatan antara hati dan pikiran yang dinamakan dengan hati nurani ya. Jadi kegiatan apapun ya atau aktivitas apapun ya, kalau sudah berdasarkan hati nurani ya, itu akan diterima dengan lapang dada ya. Dan juga yang perlu ditekankan di sini agar mahasiswa tetap tetap giat ya, memiliki wawasan dan pandangan ke depan yang bagus ya. Ada beberapa kiat mungkin ya yang harus dimiliki atau ditekankan dalam hati nuraninya mahasiswa. Yang pertama adalah bahwa generasi muda atau mahasiswa itu harus malu kalau tidak punya kegiatan ya. Nah, ini kenapa demikian ya? Karena dengan
berkegiatan, berarti muncullah kreativitas, inovasi dan sebagainya. Jadi dia mahasiswa sekarang ya dengan kondisi pandemi sekarang tidak menutup kemungkinan memiliki akan menghasilkan kreativitas di bidang unggulan ya. Juga harus berani mengambil tantangan ya. Kenapa? Karena jangan takut gagal ya. Karena kegagalan adalah guru yang terbaik ya. Manakala kita gagal, kita mampu berdiri tidak ya. Nah, kalau gagal itu berarti kan ada solusi ya agar kita tidak menginjak kepada hal-hal yang lalu ya. Nah, kita selalu optimis ke depan. Lalu yang lain adalah selalu mencatat keberhasilan dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi kenapa harus dicatat dan dievaluasi agar kita tadi bergerak terus maju ya. Nah itu karena walaupun sebetulnya perubahan adalah progres dan regres ya, tapi kita membangun kepercayaan diri itu harus dengan keyakinan bahwa kita akan selalu progres gitu ya. Nah Bu, sedikit nih Bu, berarti itu menjadi informasi juga untuk kawan-kawan KS dan untuk kita semua bahwa kita itu harus malu ketika tidak memiliki kegiatan. Dan kita juga selaku pemuda, pembawa perubahan juga haruslah jangan malu dan jangan takut untuk mengambil sebuah resiko dan tindakan. Karena kita juga tidak akan tahu benar kalau kita belum pernah melakukan kesalahan. Nah Bu, tadi kan Bu apa yang Ibu sampaikan berarti tadi mengenai trauma healing, terus mengenai hati nurani. Nah Bu, kalau di Prodi KS itu sendiri nantinya ada tidak Bu mata kuliah yang memang langsung berhubungan dengan diri sendiri gitu Bu, diri pribadi? Ya, jadi perbedaan ilmu KS dengan ilmu-ilmu yang lain ya, itu adalah keberfungsian sosial ya. Kita tugas utama dari lulusan-lulusan kita bagaimana menumbuhkan keberfungsian sosial bagi mereka yang terdampak masalah sosial ya, termasuk tadi korban bencana dengan diberikan trauma healing ya, karena tadi kita ada mata kuliah teori dan praktek psikososial, ada praktek dan teori konseling ya, juga ada belajar tentang tingkah laku manusia ya. Di dalam sana kita dipelajari harus memandang bahwa semua manusia di dunia ini adalah memiliki keunikan-keunikan ya. Nah, kita harus bisa menghargai bagaimana antara keunikan satu dengan keunikan lain untuk dijadikan sebagai motivasi ya bagi menumbuhkan keberfungsian sosial di masyarakat. Nah, trauma healing sendiri itu merupakan satu kegiatan ya, terutama dalam pasca bencana ya, di mana para mahasiswa ya, aktivis mahasiswa ini diberikan tugas untuk tadi mengembalikan keberfungsian sosial dari para masyarakat yang mengalami korban bencana ya, baik anak-anak maupun dewasa ya. Jadi kita bukan tugasnya memberikan bantuan saja secara real ya, tetapi juga kita mengisi psikologis mereka supaya mampu bangkit kembali, itu saja. Ya, baik Ibu, berarti kalau begitu berarti kan apa yang himpunan lakukan juga berarti di dalamnya ada materi yang sudah dipelajari ya Kang ya, di jurusan KS itu sendiri. Nah Kang, mungkin untuk Kang Iqbal nih Kang, tadi kan sedikit Kang Iqbal bakal jelaskan juga kalau misalkan Hima KS itu divisinya berubah menjadi dinas ya Kang, namanya lalu ada 5 dinas juga. Terus ada 100 lebih juga mahasiswa KS mungkin ya Kang ya. Nah Kang selaku gubernur dari Hima KS, bagaimana sih Kang strategi Akang untuk meningkatkan kualitas SDM dari anggota himpunan terutama angkatan 2020? Ya, untuk cara kami untuk khususnya mahasiswa baru yang dimana mahasiswa baru ini memiliki tantangan khusus yaitu kuliahnya langsung kepada online. Jadi kami menumbuhkan kepercayaan itu dari segi pola komunikasi dengan antar angkatan ataupun dengan angkatan yang lainnya. Itu yang pertama. Juga di himpunan sendiri kami mengadakan
LDKO online yang biasanya diselenggarakan itu biasanya langsung offline, tetapi latihan dasar kepemimpinan ini tidak hanya bisa dilakukan secara offline. Makanya kami melakukan itu karena kami sadar untuk memberikan bekal kepada adik-adik kita khususnya angkatan 2020 dan yang lainnya untuk tetap menjaga seperti yang Ibu tadi bilang, yaitu aktualisasi diri, juga kepercayaan diri dan mindset supaya bisa bertahan di berbagai tantangan. Kami memberikan wadah khusus yaitu dengan LDKO, dengan kegiatan-kegiatan, juga dengan pola komunikasi. Jadi himpunan ini berperan sebagai fasilitator untuk menjadikan setiap angkatan itu bisa merangkul keseluruhan mahasiswa, tidak hanya anggota himpunan saja, tetapi mahasiswa umum khususnya, seperti itu. Terima kasih banyak Kang Iqbal. Nah begitu Kak Indri, ternyata selain program-program juga ada strategi juga yang Kang Iqbal sekarang lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama angkatan 2020, dimulai dari LDKO, lalu tetap dijalankannya program, tetapi selain program juga dijalankanlah pola komunikasi agar kawan-kawan dari Hima KS bukan hanya aktif berorganisasi tetapi aktif juga dalam perkuliahan ya Kang ya. Nah Kak Teh Indri, pasti kita akan ngobrol lebih seru juga dan lebih asik juga dengan ya Prodi Ilmu Kesehatan Sosial dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesehatan Sosial. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Talkshow Jejak Kaki Jejak Kampus kita bersama program studi Ilmu Kesehatan Sosial dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesehatan Sosial. Halo kawan-kawan FISIP Unpas, balik lagi di program Jejak Kaki, Jejak Kampus kita dengan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Di segmen ini kita bakalan bahas mengenai kurikulum yang belum banyak diketahui mahasiswa nih Bu, yaitu mengenai kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Ibu bisa mengulas sedikit mengenai MBKM ini agar teman-teman di rumah tahu nih Bu mengenai kurikulum ini. Jadi MBKM atau Belajar Merdeka Kampus Merdeka ini merupakan program baru dari Kementerian Kebudayaan ya, yang diluncurkan pada tahun 2020 akhir kemarin. Kebetulan dua prodi dari Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada dua prodi yang mendapat hibah ya, yaitu Ilmu Komunikasi dan Kesejahteraan Sosial ya, di mana kedua prodi ini itu diberi kesempatan untuk membuat proposal dan sampai nanti tindak lanjutnya untuk pelaksanaan MBKM. Nah, program Merdeka Belajar sendiri sebetulnya ini ada dua program, yaitu pertukaran mahasiswa ya ke berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman lebih ya dari perguruan tinggi yang dituju, atau dengan prodi sesama prodi yang ada di lingkungan fakultas dan juga sesama prodi yang ada di lingkungan universitas. Nah ini semester ini sudah ada yang melakukan kegiatan tersebut, tapi bagi ilmu kesejahteraan sosial MBKM ini sebetulnya seperti tadi di awal saya jelaskan, 2016 kita sudah mulai melakukan proses pertukaran pelajar ya dengan satu universitas di University Malaysia Sabah dan satu lagi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan pertukaran ini juga sudah kali kedua dilakukan, walaupun MBKM-nya baru launching ya, tapi prodi kami sudah kali kedua melakukan pertukaran pelajar dengan dua universitas yang ada di lingkungan nasional ya. Nah sekarang ini semester sekarang sudah ada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang sudah ikut belajar di kita ya, dan karena ada perbedaan jadwal kuliah di sana baru mulai tanggal 1 Maret.
Nah, kita juga mengirimkan perwakilan mahasiswa kita untuk belajar di sana selama 1 semester ya, dengan sistem pertukaran kredit semester yang sama ya antara kedua belah pihak. Nah, ini sudah kali kedua dilakukan. Juga MBKM ini program yang kedua adalah program magang ya. Nah, program magang ini juga dilakukan terkait dengan ada mata kuliah yang dinamakan dengan praktikum ya. Kalau di kita di KS karena muatan praktikumnya banyak ya, ada praktikum mikro, mezo dan makro, ada 3 praktikum, 1 pengenalan lembaga, 2 magang di lembaga, dan ketiga di masyarakat selama 1 bulan penuh dilakukan di masyarakat. Nah, kalau magang ini ya, program magang MBKM ini mahasiswa dimagangkan di beberapa lembaga ya. Kalau di KS itu yang sudah dilakukan yang setiap tahun rutin itu adalah dengan BNN ya, lalu juga dengan Lapas ya, lembaga pemasyarakatan, karena ada mata kuliah yang terkait dengan itu adalah pekerja sosial koreksional ya. Nah, juga magang di beberapa lembaga seperti Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota ya, dan juga di lembaga-lembaga institusi baik milik pemerintah maupun milik swasta. Jadi program MBKM ini nanti juga mungkin untuk semua prodi ya akan dilakukan program magang selama 1 semester full penuh ya. Jadi terkait dengan MBKM ini adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap fakultas, setiap universitas di seluruh Indonesia ya. Jadi ada konsekuensi tersendiri kalau memang ini tidak sampai terlaksana dengan baik. Nah, bagi kami program MBKM ini juga memberikan peluang-peluang tambahan kepada mahasiswa untuk lebih kreatif ya, di dalam memilih memilih keterampilan-keterampilan yang ingin dimiliki. Kalau misalkan tadi bagaimana caranya dari mahasiswa program studi ilmu kesejahteraan sosial ingin ya berperan sebagai pekerja sosial koreksional, ya mereka harus magang di lembaga pemasyarakatan atau di Bapas ya, balai-balai pemasyarakatan ya. Tentunya ini juga suatu hal yang harus dapat ilmunya dulu ya, baru kita magang. Nah, jadi program MBKM ini sekarang bukan hanya digagas oleh 2 prodi, komunikasi dan KS, tapi ini juga merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh semua prodi, semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pasundan gitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Kak Ori, MBKM itu memberikan kebebasan belajar ya untuk mahasiswa, dan prodi KS ini sebetulnya sudah selangkah lebih dulu ya Bu mengenai program pertukaran pelajar. Oke Kak Indri, makasih banyak. Betul, jadi kawan-kawan nih yang tadi masih bingung mengenai MBKM itu apa, cuman dapat selintiran saja mengenai MBKM itu seperti apa. Nah, ini adalah informasi yang sangat informatif juga nih dari Ibu. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih Bu, kan MBKM itu mungkin baru akan dilakukan ya Bu ya, dan sudah berjalan juga. Nah Bu, kalau misalkan tadi ada pertukaran pelajar seperti itu, ada tidak Bu syarat untuk kawan-kawan mahasiswa untuk mengikuti dari kurikulum MBKM ini? Ya, kalau untuk program pertukaran pelajar ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi oleh peserta ya yang yang berminat untuk mengikuti. Jadi kalau menurut ketentuan dari program MBKM-nya sendiri itu hanya 10% dari jumlah mahasiswa ya. Berarti ada syarat adalah IPK di atas 3 ya, berbadan sehat tentunya ya, kalau tidak sehat tidak bisa pergi. Lalu ada izin orang tua ya, karena mahasiswa itu harus meninggalkan kalau lagi dalam kondisi normal ya, harus berpisah dulu selama 1 semester
untuk berada di luar kota ataupun di luar negeri ya. Tentunya ini juga syaratnya adalah izin orang tua ya. Juga adanya komitmen dari mahasiswa sendiri bahwa dia ada pernyataan bahwa dia memang akan sungguh-sungguh mengikuti program ini ya, karena kita akan menukar dua kebudayaan yang berbeda ya, walaupun misalkan saya dengan FISIP dengan UIN Sunan Kalijaga yang sudah dilakukan, ini juga harus menjaga komitmen ya, bahwa kita juga merupakan universitas yang memang mempunyai unggulan ya. Nah, ternyata harapan itu juga tidak mengecewakan kami ya. Pada saat kami mengirim mahasiswa ke UMS ya, ternyata IPK tertinggi diperoleh oleh mahasiswa kita ya. Saudara Made itu memiliki IPK 3,9 ya pada saat dia mengikuti kuliah di sana ya. Artinya komitmen dari mahasiswa untuk belajar sungguh-sungguh, menjaga nama baik dan sebagainya itu sangat diperhatikan ya. Jadi kita juga membanggakan ya, mahasiswa kita cukup membanggakan manakala ada momen-momen seperti itu. Nah, itu juga diantaranya ya. Jadi yang bukan tidak menutup kemungkinan yang IPK-nya di bawah 3 dengan sekarang mengetahui apa itu program MBKM ya, sehingga semangat untuk mengikutinya ya dari program prodi manapun ya. Jadi kondisi sekarang bukan menjadi halangan ya. Ternyata kita juga bisa melakukan program pertukaran pelajar ini melalui online ya dengan sangat baik ya, itu saya kira. Betul Ibu, terima kasih banyak. Nah, kawan-kawan FISIP dan kawan-kawan KS juga, karena ini adalah program MBKM dan bisa bertukaran pelajar juga, kita bisa kuliah di beda universitas ataupun di jurusan yang berbeda. Maka dari itu untuk kawan-kawan FISIP Unpas dan KS harus tetap semangat juga untuk mengejar yang akhirnya mencapai kriteria yang bisa mengikuti MBKM itu. Nah, mungkin nih untuk ke Kang Iqbal nih Kang, kan tadi juga sedikit dijelaskan mengenai MBKM, lalu mengenai kedinasan yang lainnya dari yang Kang Iqbal udah jelasin mengenai himpunan. Nah Kang, bagaimana nih Kang dari sudut pandang Akang selaku gubernur dari Hima KS merubah pandangan mahasiswa yang masih pasif menjadi lebih aktif, baik itu di organisasi ataupun di perkuliahan nih Kang? Ya, kalau untuk bicara tentang tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, ini ada keterkaitan tentang keberfungsian sosial. Mungkin bagaimana ini himpunan berperan untuk mengaktifkan mahasiswa yang pasif. Nah, jadi kami memberikan contoh kepada mahasiswa umum bahwa di himpunan ini memiliki beberapa program yang bisa mengajak mahasiswa umum untuk berikut andil di dalam program tersebut, meskipun mahasiswa umum tersebut bukan anggota dari himpunan. Contohnya di mitigasi bencana itu kami melakukan dalam tanda kutip open volunteer, yang mahasiswa umum bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan batasan-batasan tertentu, juga untuk menumbuhkan mindset kepercayaan diri terkait dari mahasiswa yang pasif itu. Kami pada saat ospek pun kami sudah memberikan pemahaman-pemahaman terkait. Juga yang terpenting adalah menjaga chemistry di antara angkatan-angkatan yang lain, juga kakak tingkatnya, supaya bisa memberikan motivasi dan contoh bagaimana perkuliahan berjalan, juga bagaimana lingkungan-lingkungan perkuliahan yang sangat beda dengan lingkungan sekolah. Itu kami jadi himpunan itu sebagai fasilitator untuk menjaga chemistry antara angkatan yang atas juga dengan angkatan yang baru untuk memberi pengalaman langsung. Karena kalau untuk dengan sesama mahasiswa kan lebih cair suasananya seperti itu, juga tidak kaku, juga tidak terikat apapun. Nah, itu yang kami jaga untuk menjadikan mahasiswa pasif menjadi aktif. Juga di Dinas PSDM khususnya pengembangan sumber daya mahasiswa, itu kami menghimpun lomba-lomba non-akademik maupun akademik yang akan diumumkan langsung kepada mahasiswa umum, untuk mahasiswa umum bisa mengikuti lomba tersebut. Jadi diprioritaskannya itu bukan untuk anggota himpunan, tetapi anggota himpunan memberikan ruang untuk mahasiswa umum. Karena mindset saya pribadi sebagai pimpinan adalah menganggap bahwa anggota himpunan itu adalah PNS dan mahasiswa umum itu adalah masyarakat. Jadi tidak mungkin untuk gubernur ataupun kepala dinasnya lebih mendengarkan suara daripada pegawainya, pasti lebih mendengarkan suara mahasiswa umumnya. Nah, seperti itu.
Nah, berarti Kak Indri kita dapat informasi yang baru nih bahwa Himakais itu dalam meningkatkan mahasiswa yang pasif menjadi lebih aktif itu bukan hanya dari berorganisasi saja, tetapi mungkin ada bidang-bidang seperti olahraga mungkin ya Kang ya, dengan menghimpun melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu dinas tadi, PSDM. dinas PSDM. Oke, nah Kang, tadi juga Ibu bilang nih Kang, mahasiswa yang berprestasi di tahun ini itu dari KS, apakah Teh Fatia ini merupakan salah satu anggota dari Hima KS yang awalnya pasif menjadi lebih aktif yang dinaungi oleh Hima KS dan berkolaborasi dengan Prodi? Ya betul, jadi Teh Fatia ini merupakan wakil sekretaris umum di BPH Inti Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan periode ini. Jadi dia merupakan mahasiswa yang asalnya tidak terlalu aktif berorganisasi, tetapi bisa mempunyai potensi-potensi tersendiri, karena seperti yang Ibu tadi bilang, setiap manusia kan mempunyai keunikannya tersendiri. Nah, itu yang kami lihat sebagai aktualisasi diri. Jadi selain untuk mengenal kemampuan pribadi, kita pun harus mengenal potensi-potensi orang lain supaya kita bisa memberikan ruang khusus untuk menyalurkan potensi-potensi dari mahasiswa umum maupun anggota himpunannya itu sendiri. Oke, nah berarti kawan-kawan bahkan sudah ada bukti konkret mungkin ya antara kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial dan program studi yang akhirnya memunculkan nih mahasiswa yang berprestasi yang dinaungi juga oleh himpunan dan dikolaborasikan dengan Prodi. Nah, mungkin kawan-kawan Kak Indri juga katanya udah ada beberapa pertanyaan nih dari perwakilan mahasiswa Visip Unpas yang penasaran nih dengan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kita juga udah buka question box di akun Instagram BEM Visip Unpas. Nah, udah ada 2 pertanyaan yang kita himpun, yaitu mungkin untuk Ibu dulu, dan ini mungkin udah sempat dibahas dan bisa dibahas lebih lanjut ya Bu. Ini ada pertanyaan, apakah Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial ada program pertukaran pelajar dan apa saja syaratnya? Katanya begitu Bu. Ya, jadi sebetulnya tadi udah dibahas ya pertanyaan itu, bahwa pertukaran pelajar kita lakukan dari 2016 ya, dan 2020 itu dengan UIN, 2016 dengan Universitas Malaysia Sabah. Nah, syarat-syaratnya tadi juga sudah saya jelaskan, mahasiswa yang memiliki IPK 3 ke atas ya, berbadan sehat, memiliki izin orang tua dan berkomitmen ya. Ada surat pernyataan komitmen bahwa akan akan sungguh-sungguh menjaga nama baik diri, nama baik alma maternya. Itu komitmen yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan melakukan pertukaran pelajar, karena seperti kita ketahui ya, kita juga sangat takut ya sekali bahwa kita membawa prodi ini membawa nama baik, nama besar Universitas Pasundan dan Pasundan ya. Jadi pola perilaku yang ditampilkan oleh mahasiswa di luar sana itu juga harus mencerminkan bahwa kita adalah masyarakat yang memiliki budaya yang maju dan budaya yang tinggi ya itu. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang untuk Kang Iqbal nih Kang, bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap anggota agar program atau kegiatan bisa berjalan dengan lancar di situasi pandemi ini Kang? Ya, seperti yang pada umumnya mungkin bagaimana organisasi berjalan, yaitu ada koordinasi khusus yang dilakukan pimpinan kepada anggota, yang dimana saya pribadi ini memaksimalkan dari pola komunikasinya seperti mengikuti kultur pada saat ini, yaitu melalui online, tetapi tidak menutup kemungkinan saya pun tetap memprioritaskan pertemuan-pertemuan offline juga untuk progres daripada program kerja sendiri. Itu saya pribadi menekankan kepada atau memberikan masukan kepada kepala-kepala pimpinan di dinasnya untuk memberikan laporan ataupun tidak sungkan untuk bertanya kepada saya pribadi atau BPH Inti untuk penggarapan program kerja itu sendiri. Juga memastikan setiap anggota berperan dalam setiap penggarapannya. Yang terpenting adalah bagaimana pola komunikasi melalui jejaring apapun itu bisa dilaksanakan dengan baik. Juga memastikan tiap-tiap anggota tidak keberatan dengan apa yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. Karena yang dikhawatirkan adalah dalam tanda kutip burnout.
Itu yang saya khawatirkan. Jadi ketika perlu adaptasi dari mahasiswa baru, anggota baru untuk adaptasi kuliah seperti ini, ditambah dengan penggarapan program-program kerja yang akan dilaksanakan, yang saya khawatirkan itu ada beberapa hal yang harus dikorbankan seperti perkuliahan atau tugas atau mungkin waktunya untuk sendiri seperti itu. Jadi saya ingin memastikan kepada tiap-tiap anggota bahwa mereka menggarap program kerja ini dengan senang hati, dengan tidak ada keberatan apapun, juga dengan maksud yang baik. Seperti itu. Baik Kang Iqbal, terima kasih banyak. Mungkin semoga jawaban dari Ibu dan Kang Iqbal ini bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman di rumah. Ya betul Kak Indri, jadi ya apa yang tadi mungkin pertanyaan kawan-kawan yang sudah ditanyakan semoga semuanya terjawab, dan lalu beberapa obrolan kita menjadi informasi yang sangat informatif juga untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa FISIP ataupun mahasiswa kesejahteraan sosial itu sendiri. Nah Ibu, mungkin sebelum yang terakhir nih Bu, mungkin ada pesan-pesan nih Bu untuk kawan-kawan FISIP ataupun kawan-kawan KS, ataupun juga Bu untuk kawan-kawan siswa-siswa nih Bu yang mulai tertarik untuk masuk jurusan ilmu kesejahteraan sosial ini Bu. Jadi bagi semua mahasiswa FISIP ya, bukan hanya KS, itu tetap semangat ya untuk meraih cita-cita ya, dengan kondisi semacam sekarang ini adalah bukan halangan untuk maju ya, juga untuk calon-calon mahasiswa di luar sana ya, bahwa bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah pilihan yang pasti ya bagi setiap generasi ya. Betul banget Ibu. Jadi jurusan KS itu adalah pilihan pasti setiap generasi. Nah, kalau dari Kang Iqbal nih Kang, ada Kang harapan-harapan untuk prodi ilmu kesejahteraan sosial dan juga untuk kampus tercinta kita nih, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan. Ya, kalau untuk harapan untuk kampus sendiri, saya pribadi yang pertama mengapresiasi bagaimana kurikulum itu berjalan, bagaimana tenaga pengajarnya berjalan, juga pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa itu sendiri. Untuk harapan saya ke depannya, untuk lebih bisa merangkul mahasiswa dan memastikan bahwa mahasiswa itu bisa mengikuti dengan apapun keadaannya, juga bisa memberikan mindset kepada mahasiswa bahwa mahasiswa harus bisa beradaptasi di keadaan apapun, karena seseorang yang mampu bertahan adalah seseorang yang mampu beradaptasi. Oke, terima kasih banyak Kang Iqbal. Nah itu kawan-kawan FISIP Unpas, pesan-pesan yang Ibu sampaikan semoga tersampaikan dengan baik. Lalu harapan dari Kang Iqbal selaku gubernur juga menjadi harapan yang baik dan harapan yang mulia juga ya Kak Indri. Nah mungkin ini yang terakhir Ibu, mungkin boleh closing statement dari Ibu selaku dari Ketua Prodi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial nih Bu, untuk kawan-kawan semuanya. Ya, tetap ya berpikiran positif, kerja keras ya, lalu kerja cerdas dan kerja ikhlas ya. Kolaborasi ketiga kerja tadi adalah merupakan suatu yang harus dimiliki oleh setiap insan ya. Itu saya kira tetap kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas ya. Terima kasih banyak Ibu. Nah itu kawan-kawan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan satu lagi mungkin kalau boleh menambahkan kerja tuntas. Kayak gitu. Biar semuanya selesai dengan ikhlas dan cerdas. Dituntaskan oleh Kang Ori. Terima kasih banyak Ibu. Nah kalau misalkan dari Kang Iqbal nih, closing statement dari Kang Iqbal. Ya, kalau closing statement yang merupakan pesan untuk mahasiswa atau para pendengar di acara ini, yaitu jangan berhenti untuk berpikir, untuk tetap menciptakan suatu aksi nyata demi perubahan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Kang Iqbal, berarti berpikir aksi nyata perubahan untuk semuanya berarti ya, untuk kebaikan kita bersama. Nah mungkin itu saja kawan-kawan talk show pada kali ini dengan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Semoga talk show pada kali ini memberikan informasi yang informatif dan membuka wawasan kita untuk berpikir lebih jauh lagi dan ke depan untuk lebih percaya diri. Nah mungkin Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya Ibu. Mungkin itu saja talk show pada kali ini dengan salah satu program studi, yaitu program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Semoga semuanya ini menjadi informasi yang sangat informatif ya Kak Indri. Ya, betul mungkin sekali. itu saja, saya Awari Mirojan selaku host. Saya Ines Salsa selaku co-host. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa
like, comment, and and share. share. Penyerahan plakat secara simbolis dari Dimas Kusyana selaku Sapalhi Departemen Dalam Negeri kepada Ibu Yuyun selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penyerahan sertifikat secara simbolis dari Dimas Kusyana kepada Ibu Ramadhan